Sinopsis dari proyek kami berupa short film dengan permasalahan dalam dunia industri dengan Cindy Nurwahidah selaku pemeran utama yang berperan sebagai wanita karir. Kemudian terkait permasalahan yang dihadapinya yaitu stres karena tekanan dan ekspektasi dari atasannya sampai melakukan self-harm. Dan bagaimana proses penyembuhannya dan sampai pada tahap bertemu dengan pujaan hatinya. Bagaimana kelanjutannya kita saksikan dalam video berikut ini. Kenalin, aku Cindy. Aku berusia 21 tahun dan menjadi anak kantoran di salah satu perusahaan industri sebagai staf administrasi. Aku sudah bekerja kurang lebih 2 bulan di sana dan aku menikmati pekerjaanku. Ini kisahku. Pagi semuanya. Pagi. Iya, laporannya. Coba saya lihat dulu ya, Nda. Iya, Bu. Kamu lihat lagi yang saya tandain ya. Tolong diperbaiki lagi. Baik, Bu. Laporan itu harus saya terima dan laporan kemarin sudah saya terima Bagus juga kinerja kamu ya, Farkas. Berkas ini saya terima untuk sering selalu berlanjut. saya terima. Ay, kok begini? Gimana waktu itu di Makassar kalau laporan kamu begini? Saya nggak mau tahu, harus secepatnya ganti sponsor untuk perusahaan kita. Maaf, Bu, saya belum dapat gambaran untuk sponsor lain. Gimana sih kamu? Saya nggak mau tahu, secepatnya harus sudah dapat. Baik, Bu, saya kerjakan sekarang juga. Nih, sekalian revisi. Ay, gimana sih kamu kerja begitu aja gak becus? Revisi 3 kali. Bisa kerja gak sih? Gimana kalau saya kasih proyek besar? Saya sudah mengikuti arahan yang Ibu berikan. Kenapa saya selalu disalahkan? Ya kamu lihat dong huruf kapitalnya. Anak SD aja bisa bedain huruf kapital. Paling visi banget sih. Masa tiba-tiba mau salahnya nggak bisa? Ya, woy, ngapain beban kerjaan kita aja? Riza, tolong kejar kerjaan Cindy ya. Paras,
Baik, Bu. Dasar beban. Hari ini kita makan di mana? Tapi nanti masih kayak Kalau buat saya aja ya. Ayo beban. Itu dong. Kalian duluan aja. Saya udah nonton. bagus lah kalau kamu. Yuk, makan. Makan nih. Masalah apa? Gak ada kalau kalian makanan duluan ya. Halo guys. Lo orang tahu nggak sih? Apa gue? Ada musib apa? Apa sih? Emang apa? Itu si Cindy kerjaannya nggak becus banget, sumpah. Aku kesel. Loh, Cindy kan orangnya gak kayak gitu, masa sih? Rajin sih rajin, tapi sering banget jadi beban revisi. Ya, tapi setahu saya orang Cindy orangnya nggak kayak gitu. Ya udah, lo kalau mau tahu Cindy orangnya gimana, pindah aja ke revisi kita. Jangan banget sih buat laporan, nanti juga disalahin lagi, ngapain? Ya, nambahin tugas lagi. Kenapa aku selalu disalahkan? Padahal aku sudah berusaha semaksimal mungkin buat kerjain proposal itu. Kenapa tetap aja salah? Dong, Cindy. 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 Assalamualaikum, Cindy. Assalamualaikum. Mbak, kayaknya itu nggak ada orangnya deh. Soalnya dari kemarin gelap-gelapan, nggak ngeliat juga kalau ada orang keluar masuk ke kamar ini. Emang ya, Mbak? Iya, tapi kalau malam suka dengar ada suara orang nangis sih. Bulan ya, Mbak. Gak tahu aku siapa namanya. Halo? Hel, kamu di mana? Coba tanyain si Cindy sih. Cekin sekalian, soalnya dia udah balas kerja berapa hari. Aku lagi di luar nih. Udah aku ketok-ketok tapi nggak ada kehidupan gitu, Res. Coba buka aja kosannya, siapa tahu nggak dikunci. Soalnya lagi zaman banget tuh bunuh diri. Kalau ada apa-apa bilang ya. Oke. Ya Allah, Cindy, istighfar, ya Allah. Aku capek, aku pengen mati aja. Istighfar, Sin. Kamu masih punya kita. Kalau ada masalah itu ngomong sama kita. Apa? Tahu nggak? Cindy tuh mau bunuh diri tahu. Kok bisa? Kenapa? Ini loh tangannya udah luka-luka. Ini aja. Besok bawa ke konselor aja. Gua ada kenalannya nih. Gimana? Mau nggak? Bisa. Kan ini udah parah banget tangannya tuh. Udah luka semua. Bisa. Jadi lo bujuk dulu aja Cindy-nya buat besok bisa ketemu konselornya. Besok gua kenalin ke konselornya. Gimana? Apa? Udah, sampai ketemu besok, oke? Bu, ini saya udah sama pasien konseling atas nama Cindy. Oh iya, baik Bu. Baik Bu, salam. Bu, itu pasien konseling atas nama Cindy yang saya hubungi tadi. Jadi data-datanya. Saya permisi dulu ya Bu. Ya, makasih. Silakan duduk Mbak.
Dengan siapa? Oh, berarti kepanggilnya Mbak Cindy ya. Mbak Cindy tadi kesini sama siapa ya? Sendiri, cuman atas rekomendasi teman kerja saya. Oh, berarti Mbak Cindy ini kerja ya. Oke, sebelum kita melanjutkan sesi lebih jauh, sebelumnya saya mau nanya, apa Mbak Cindy sebelumnya udah pernah konseling? Oke, jadi perlu Mbak Cindy ketahui bahwasanya saya di sini sebagai konselor dan saya hanya menjadi perantara untuk Mbak Cindy dalam menyelesaikan permasalahannya. Dan semua keputusan dari permasalahan itu diambil oleh Mbak Cindy sendiri, bukan atas keputusan saya. Nah, di sesi konseling ini kita juga dilandasi oleh beberapa asas. Yang pertama, asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukarelaan, dan sebagainya. Jadi Mbak Cindy nggak perlu khawatir kalau misalnya nanti ceritanya takut untuk tersebar ke orang lain atau orang lain tahu tentang ceritanya, karena kita udah punya asas tersebut dan kita nggak boleh melanggar asas tersebut. Nah, kesukarelaan di sini sifatnya Mbak Cindy nggak pernah dipaksa ataupun dipaksa orang lain ataupun saya untuk melakukan kegiatan konseling ini. Nah, yang satu lagi keterbukaan di sini penting karena kalau misalnya Mbak Cindy-nya nanti nggak terbuka, sesi konseling kita tidak akan bisa berjalan secara optimal dan maksimal. Nah, dari penjelasan saya tadi, apa Mbak Cindy sudah paham dari yang saya jelaskan? Nah, oke, kalau sudah paham, oh iya, sesi konseling ini berjalan sekitar 30 sampai 40 menit. Bagaimana apa Mbak Cindy menjelaskannya? Jadi gimana Mbak, apa yang bisa saya bantu dari sesi konseling kali ini? Saya bekerja di bagian administrasi di salah satu perusahaan. Saya merasa sangat tertekan, terus beban yang berat membuat saya stres. Ya, saya mengerti Mbak Cindy. Dalam teori konseling karir, kita perlu mengidentifikasi penyebab stres yang dapat mempengaruhi pekerjaan. Mari kita mulai dengan mengidentifikasi masalah yang membuat Mbak Cindy stres sendiri. Nah, menurut Mbak Cindy, masalah apa yang bikin Mbak Cindy stres dalam pekerjaan? Sumber stres utamanya itu adalah tekanan dari atasan saya dan beban kerja yang berat, dan saya merasa tidak cukup baik untuk memenuhi ekspektasi mereka. Masalah Mbak Cindy tadi sangat penting untuk diidentifikasi. Salah satu pendekatannya yaitu mengevaluasi tujuan dan nilai-nilai pekerjaan Mbak Cindy. Nah, menurut Mbak Cindy, apa pekerjaan yang sekarang sudah sesuai dengan apa yang ingin dicapai? Saya merasa tujuan karir saya belum begitu jelas. Saya lebih fokus pada penyelesaian tugas-tugas daripada merencanakan jangka panjang. Nah, memiliki pemahaman yang jelas dapat membantu mengarahkan Mbak Cindy sendiri dalam pengambilan keputusan melalui minat bakat. Ini akan merumuskan tujuan yang ingin dicapai oleh Mbak Cindy sendiri. Bagaimana perasaan Mbak Cindy mengenai itu? Saya pikir itu bisa membantu saya merasa lebih fokus dan termotivasi. Itu adalah langkah positif yang bagus. Dalam teori konseling karir, kami juga berbicara tentang keterampilan strategi dan manajemen waktu. Apa Mbak Cindy sendiri mau mencoba teknik-teknik tersebut? Iya, saya ingin mencoba. Saya merasa sangat perlu untuk mengendalikan stres dan tekanan-tekanan yang timbul dari pekerjaan saya. Kita akan bekerja sama dalam sesi-sesi konseling berikutnya, dan saya akan membantu Mbak Cindy untuk memberikan teknik-teknik dan alat-alat untuk mencapai tujuan karir yang diinginkan oleh Mbak Cindy. Bagaimana perasaan Mbak Cindy setelah sesi konseling kali ini? Saya merasa lebih optimis dan memiliki pandangan yang lebih jelas
dan tentang langkah-langkah yang perlu saya ambil. Terima kasih bantuannya. Sama-sama Mbak, saya selaku konselor akan terus memberikan pengarahan. Kita akan bertemu lagi di sesi berikutnya. Jangan ragu untuk menghubungi saya jika Mbak Cindy memerlukan bantuan di antara sesi konseling lainnya. Semoga Mbak Cindy semakin mendekati tujuan karir Mbak Cindy. Iya. Selamat datang kembali Mbak Cindy. Gimana kabarnya hari ini? Gimana perkembangannya terkait permasalahan karir sejak pertemuan yang lalu? Alhamdulillah Bu, kabar saya sangat baik. Dan untuk permasalahan terkait karir saya juga sudah lumayan baik, walau saya masih tertekan di pekerjaan tersebut. Alhamdulillah jika ada kemajuan untuk Mbak Cindy dalam teori konseling, penting mengetahui kemajuan Mbak Cindy untuk menuju tujuan karir Mbak Cindy. Apakah Mbak Cindy memiliki rencana atau tindakan atau langkah-langkah khusus yang ingin dibahas hari ini? Saya merasa saya ingin mengganti karir saya dengan yang baru, tapi saya tidak tahu harus kemana. Dan di perusahaan tempat saya sekarang jadi saya lumayan, tapi saya kurang suka dengan lingkungannya. Oh gitu, jadi menurut Mbak Cindy mencari karir yang baru dan keluar dari lingkungan pekerjaan yang lama adalah solusi atau jalan keluar dari permasalahan Mbak Cindy hadapi. Iya Bu, dari konseling yang sudah beberapa sesi lalu saya pikir itu solusinya, karena saya tidak ingin terbebankan lagi di lingkungan perusahaan yang toksik seperti itu Bu. Kalau menurut Mbak Cindy itu solusi yang baik, gimana dicoba seperti itu? Karena di lingkungan pekerjaan Mbak Cindy sekarang kan menjadi pikiran buat Mbak Cindy. Saya juga mendukung Mbak Cindy untuk menggantikan karir yang baru. Baik Bu, saya akan mencoba solusi tersebut. Saya merasa lebih percaya diri dan siap untuk terus berkembang. Terima kasih atas dukungan Ibu. Mbak Cindy, saya senang melihat perkembangan positif yang Mbak Cindy alami. Kita akan terus bekerja sama untuk mencapai tujuan karir Mbak Cindy dan mengatasi stres dan bekerja. Kita akan bertemu lagi dalam sesi berikutnya untuk melanjutkan perjalanan konseling. Jangan ragu untuk menghubungi saya. Semoga Anda terus meraih perubahan positif dalam pengembangan karir dan pengolahan stres. Kamu diam aja, boleh kamu? Iya boleh. Kita belum kenalan dong. Kita tahu kan? Iya. Kamu berapa lama kerja di sini? Sekitar 2 bulan. Kamu betah? Ya, kita nggak betah di kita ini. Pernah tertanah dari kerja? Tangan kamu kan dari pagi. Kalau pada tertanah mungkin saya aja, kalau enggak yang ada yang lain. Mau ganti apa? Soalnya gaji aku juga lumayan, bisa bantu ekonomi keluarga. Berarti kamu nggak ada apa? Kamu ya? Nggak siap masih. Lihat kenapa kamu ini seperti tenaga tetap loh. Tapi lihat kamu kenalan, kamu mencoba itu. Kalau aku jalanin dulu gimana? Soalnya ini gajinya juga, gaji ini juga cukup. Boleh kok, boleh banget. 이건 누가 봐도 사랑일 텐데 종일 함께면 Sip. Aku ngagetin ya? Iya nggak tahu sih kalau di belakang. Kamu udah makan? Belum. Mau makan nggak? Ya. Fall in love with you 아마 사랑인 Sip. Iya? Kamu nggak dari kata? Kamu bercanda ya? Nggak bercanda. Serius? Iya, aku pengen sama kamu selama. Gila aku. Kalau nggak mau, kita nikah deh. jadilah pasangan
Jadilah ibu dari anak-anakku, membuka mata dan tertidur di sampingku. Kami ucapkan terima kasih kepada semuanya yang telah menyaksikan video persembahan dari kami berupa proyek ujian tengah semester, yaitu short film dari kelas kami, yaitu kelas B dengan program studi bimbingan konseling pendidikan Islam semester 3 Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung. Jadi, kesimpulan yang dapat kita petik dari kisah Cindy, yaitu kesehatan mental merupakan pondasi utama yang dapat mempengaruhi seluruh aspek kehidupan kita. Hal-hal yang berkaitan dengan kata abnormal bukanlah sesuatu hal yang memalukan, tapi stigma dan prasangkalah yang dapat mempermalukan kita semua. Perasaan yang disimpan terus-menerus lama-kelamaan akan menumpuk dan akan bergejolak seiring berjalannya waktu. Ada begitu banyak rasa sakit di dunia ini dan kebanyakan dari orang-orang ini merahasiakannya. Melewati kehidupan yang menyakitkan di kursi roda yang tak terlihat, mengenakan gips tubuh yang tak terlihat. Di setiap orang memiliki topeng masing-masing untuk menutupi rasa sakit yang ia derita. Maka dari itu, kita orang-orang yang berada di sekitar kita harus lebih peka dan aware dengan keadaan di sekitar kita atau keadaan di lingkungan kita. Dari kisah Cindy, kita belajar untuk terus bersikap optimis, melakukan self-love karena itu perlu dan sangat diperlukan untuk menjadi benteng pertahanan diri kita supaya tidak terjerumus dalam hal-hal yang negatif. Jika kamu lelah, maka istirahatlah. Kamu tidak dapat mengontrol semuanya. Terkadang kamu hanya perlu rileks dan yakin bahwa segala sesuatu akan berhasil dan berjalan sesuai dengan rencana. Lepaskanlah sedikit dan biarkanlah hidup terjadi sesuai dengan rotase yang telah dibuat oleh Sang Pencipta. Keinginan untuk bertanggung jawab atas kehidupan kita sendiri, kebutuhan untuk mengontrol lahir dalam diri kita masing-masing. Sangat penting untuk menjaga kesehatan mental kita karena kesuksesan berasal dari kesehatan mental yang terjaga dan kita mengambil kendali atas kehidupan kita sendiri. Demikian dari kami, stay safe, stay healthy dan jaga kesehatan mental kita karena mental yang sehat akan memunculkan raga yang kuat dan terus berusaha untuk menjaga kesehatan orang-orang terdekat kita. See you di next video. Sekian persembahan short film dari kami. Terima kasih. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rise till we fall. They wanna keep us out, can't hold us down anymore. We got So ketek 27 yaitu lewat aja jangan dilihat kakak. Saya halo nggak sih? Hai. Kita akan bertemu lagi. Jangan lupa untuk what they don't know is we don't care. We're gonna keep it on,
Fauzan mana nih Fauzan?